Singa VOC, memegang lambang Stad Batavia tahun-tahun 1620 sampai tahun 1799. Patung ini dahulunya dipasang di depan Gedung Pancasila, Jalan Pejambon, kemudian sempat menjadi koleksi Museum Oud Bat. Rangka manusia dari Situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Situs Batu Jaya, Karawang. Rangka manusia dari Situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat merupakan salah satu situs penting dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, terlebih lagi sejarah Jakarta. Dari Buni ke Jabodetabek, peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya memiliki ciri yang serupa dengan kompleks Geraba Buni, yaitu terutama temuan berupa geraba dari berbagai bentuk dan ukuran. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma. Ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan. Cara pemakaian alat batu. Alat serpih, baik yang diretus maupun tidak, biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tangan. Cara pembuatan alat batu. Alat-alat batu sederhana, seperti serpih dibuat dengan memukulkan perkutor, alat pemukul dari batu kerakal atau tanduk pada sebongkah batu yang akan dijadikan alat. Pecahan-pecahan. Cara pemakaian alat batu. Wilayah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, abad SM, selain Kutai, abad 4M, yang meninggalkan prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti. Wisnu Cibuaya II. Arca Wisnu Cibuaya II juga ditemukan di Desa Cibuaya, tetapi tempat aslinya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan persamaan-persamaan yang ada, arca ini Durga Kali dari Tanjung Priok, pesisir utara Jakarta. Arca batu granit ini ditemukan di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1883. Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1900, di Warung Buncit. Sistem kepercayaan Sunda. Masa kerajaan Sunda di Jawa bagian barat tidak banyak meninggalkan bukti-bukti arkeologis maupun sumber sejarah lainnya yang menunjukkan sifat keagamaan yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Sistem kepercayaan Sunda. Masa kerajaan Sunda di Jawa bagian barat tidak banyak Sistem kepercayaan Sunda. Masa kerajaan Sunda di Jawa bagian barat. Rangka manusia dari situs. Prasasti Padrao. Prasasti yang ditemukan di Jalan Nelayan Timur ini berisikan perjanjian antara bangsa Portugis dan Kerajaan Sunda pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Perjanjian ini membahas tentang perdagangan. Pangeran Wijayakrama adalah penguasa Jayakarta di awal abad ke-17. Dia adalah bawahan Banten. Nama sebenarnya adalah Tubagus Sungrasa Jayawikarta. Sebagai penguasa Sunda kelak. Pedang keadilan. Pedang ini digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan, Radvan Justiti. Pedang keadilan. Pedang ini digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan, Radvan Justiti. Panjang pedang. Rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus. Metode ini ditemukan pada tahun 1776 oleh seorang penulis dari Bavaria, Alois Snevelder. Litografi digambar dengan menggunakan pensil minyak, krayon atau cat minyak khusus. Cetakan-cetakan litografi paling awal dibuat dengan menggunakan batu kapur Bavaria. Pedang keadilan.
Banda Neira, sekelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam perdagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentang waktu tahun. Miniatur kursi panjang. Pedagang-pedagang India yang datang ke Batavia pada abad ke-17 membawa banyak benda berharga untuk dijual. Salah satunya miniatur kursi bergaya India yang sangat langka ini. Miniatur kursi. Rumah-rumah bangsawan di Batavia abad 19 umumnya dihiasi dengan ornamen berbahan dasar kayu. Hiasan kursi ini sendiri merupakan tren baru. Kotak penyimpanan. Merupakan kotak penyimpanan dari kayu yang dihiasi dengan kuningan. Kotak penyimpanan jenis ini banyak ditemukan di rumah-rumah bangsawan Batavia pada wadah timbangan beras. Wadah untuk menimbang beras dan jenis kacang-kacangan pada alat timbangan tradisional. Bahan pembuat, alat ukur bahan bangunan. Pada abad ke-18, ditemukan sebuah cara untuk mengukur berat bahan-bahan bangunan seperti semen, batu kerikil, batu timbangan. Batavia di abad ke-18, alat ukur genteng. Bata. Tidak hanya bertugas untuk membuat standar bentuk genteng, seorang alat ukur genteng. Sebelum abad ke-18, bentuk dan ukuran genteng di Batavia sangatlah beragam. Untuk membuat tempat tinta dan bel meja. Satu set perlengkapan tulis yang dilengkapi dengan bel meja yang seluruhnya terbuat dari perak. Terdiri dari dua wadah tinta, dua botol keramik yang diproduksi, botol keramik yang diproduksi secara pekinangan. Nginang adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Alat-alat lumpang kecil yang terbuat dari tembaga dan diperkirakan berasal dari laboratorium yang berada di dalam kastil Batavia. Lumpang seukuran ini, lukisan Van der Parra. Lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Parra, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761, sekat ruangan. Sekat ruangan bergaya barok ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruang sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Dibuat pada abad ke-18 dengan detil. Bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Masa keemasan Batavia di abad 17 bersamaan dengan masa keemasan VOC, dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad 18 juga berlangsung dalam periode yang sama. Sekat ruangan. Sekat ruangan bergaya barok ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruang. Sekat ruang. Lukisan
Singa. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Tarumanagara hilang dari catatan sejarah, wilayah Jawa bagian barat pun mengalami masa kegelapan sejarah, hingga kemudian ditemukan prasasti Sang Hyang Tapak yang dikeluarkan oleh Maharaja Srijaya Bupati, 952 Saka, 1030 Masehi. Di dalam Singa.